berada di Masjid Al-Alam Cilincing. Masjid ini berdiri sekitaran tahun 1500-an. Dan masjid ini merupakan persinggahan dari Kerajaan Demak. Masjid yang ada di tengah pemukiman nelayan di Cilincing, Jakarta Utara ini dibangun sekitar tahun 15-an. Masjid Al-Alam di Cilincing ini sebagai masjid tertua di Jakarta yang masih berkaitan dengan penyerbuan Fatahillah untuk mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa. Nah, dari sana lahirnya kota Jayakarta. Jadi masjid ini seumuran sama kota Jakarta loh. Masjid ini punya gaya khas Jawa dengan atap berbentuk limas yang mirip mahkota raja. Awal mulanya, para wali Songo khawatir bahwa jika Portugis dibiarkan, mereka akan menguasai seluruh Nusantara. Maka mereka memutuskan untuk membebaskan diri dari tangan Portugis. Keputusan ini diambil oleh Kerajaan Islam Demak yang pada saat itu berada di bawah kepemimpinan Raden Patah. Mereka menginstruksikan Kesultanan Cirebon yang saat itu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Bantuan juga datang dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Syekh Maulana Hasanuddin Banten, anak dari Sunan Gunung Jati, dan didukung oleh pasukan dari Palembang di bawah pimpinan Pangeran Aryadillah, yaitu adik kandung dari Raden Patah. Berdirinya Masjid Al-Alam ini juga berkaitan dengan pasukan yang menempuh rute laut, dan kelompok pertama yang berangkat, mereka pada singgah di pesisir Cilincing. Mereka mendapat amanah dari Sunan Gunung Jati bahwa kalau udah nyampe di pesisir Jakarta, mereka disuruh untuk membangun masjid. Nah, akhirnya jadilah Masjid Al-Alam ini. Menurut informasi dari salah satu pengurus Masjid Al-Alam menyatakan bahwa wasiat ini tuh didapatkan dari Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon, yang disampaikan secara lisan dan dituliskan oleh salah satu muridnya. Isi dari wasiat tersebut adalah Insun titip tajuk lan fakir miskin, yang artinya itu aku titipkan masjid dan fakir miskin ini di warga setempat atau di sekitar masyarakat dari Masjid Al-Alam ini. Jadi di sini bangunan yang masih asli dan masih terus dijaga, dirawat itu dari bahan-bahan kayunya ini. Dia masih asli dan dipertahankan sampai sekarang. Bentuk aslinya tetap sama seperti dulu, meskipun bahan materialnya tentu akan mengalami kerusakan seiring waktu. Namun sekarang, kayu jati tersebut dilapisi dengan kayu setebal 3 cm untuk menjaga ketahanan dan nilai sejarahnya. Di dalam masjid ini terdapat 4 tiang yang memiliki makna khusus. Menurut info yang kami dapat, 4 tiang itu melambangkan makna 4 sahabat Nabi, yaitu Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Masjid Al-Alam dinamakan seperti itu karena diceritakan turun-temurun bahwa masjid ini konon muncul dari alam, yang pada sorenya tidak ada, namun secara tiba-tiba paginya sudah ada. Dari cerita turun-temurun tersebut yang menjadikan masyarakat memberikan nama masjid ini Masjid Al-Alam. Nah, di bagian depan masjid juga terdapat makam khusus untuk orang-orang yang merawat masjid tersebut dari masa ke masa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.